Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Malam, Bu. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai, apa kabar semuanya, Bapak, Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Masih suasana liburan atau gimana nih, Bapak Ibu? Ada yang sudah masuk kerja lagi? Nggak ada libur, Bu. Nggak ada libur ya, Pak ya? Oke, ini sudah jam, ya Pak Alexander juga sudah masuk ya. Sudah jam 7:11. Tadi sudah ada 2 orang mahasiswa yang izin ke saya nggak bisa ikut kuliah hari ini. Kalau saya lihat juga yang hadir baru sedikit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10 mahasiswa yang join. Di perkuliahan sebelumnya tadi gimana, Pak Gali? Tadi ada dari kelas TI ada 19, Bu. Oh, lumayan banyak ya Pak tadi di mata kuliah sebelumnya. Ya, Bu, lumayan, Bu. Sekarang hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 orang lagi tidak hadir. Yang konfirmasi ke saya baru 2 orang. Oke, untuk agenda perkuliahan kita malam hari ini, kita akan membahas tentang pembahasan soal studi kasus transportasi tidak seimbang yang sudah saya berikan di perkuliahan minggu yang lalu. Barusan saya cek e-learning yang baru ngirim tugas hanya 4 orang, Bapak Ibu. Gitu. Jadi agenda perkuliahan hari ini sebenarnya hanya presentasi saja, presentasi dari tugas yang sudah Bapak Ibu kirimkan di e-learning gitu. Jadi tidak ada agenda tambahan. Nah, saya cek e-learning tadi baru 4 orang yang ngirim. Ini saya nggak tahu kenapa, kendalanya di mana. Apakah soalnya susah apa gimana nih? Bapak Ibu sampai belum ngirim, sampai belum sempat atau gimana gitu. Kendalanya di mana? Apa soalnya susah? Apa gimana? Belum sempat diselesaikan, Bu. Oh gitu. Iya, sebenarnya agenda program kita hari ini itu aja sih. Saya kan juga udah lama ya nggak ngasih tugas sampai terakhir tugas yang minggu lalu itu tugas keempat yang pernah saya kasih gitu. Tuh, jadi sampai UAS nanti sih insya Allah nggak ada tugas lagi ya Bapak Ibu ya. Nah ini tugas terakhir justru baru 4 orang yang ngirim. Nah ya mau nggak mau yang 4 orang yang ngirim tadi harus presentasi ya Bapak Ibu. Karena kalau nggak ada yang presentasi, cuma saya doang nanti yang spill jawabannya. Yang sudah ngirim ada Pak Ahmad Junaidi, ada Pak Gali, ada Pak Alexander, sama Pak Farhan. Tuh, tadi siapa nih yang mau duluan presentasi? Jadi eh, saya bacakan kembali soalnya ya Bapak Ibu. Untuk pembahasan studi kasus model transportasi tidak seimbang di sini soalnya yang sudah saya berikan adalah ini ya, Bapak Ibu. Jadi ada PT Surya Kasih Refrigerator ini akan mengirim kulkas dari ketiga gudang ke 5 toko eceran. Jadi ini rincian soalnya. Jadi 3 gudangnya berada di lokasi yang berbeda yaitu Cikarang, Tangerang, dan Cilengsi. Gudang yang berlokasi di Cikarang mempunyai suplai sebanyak 500 unit kulkas.
Gudang yang di Tangerang mempunyai suplai sebanyak 400 kulkas, dan gudang yang ada di Cilengsi mempunyai suplai kulkas sebanyak 275 unit. Nah, ketika gudang ini akan mensuplai ke 5 toko eceran yang melakukan permintaan. Toko yang ada di Sukabumi melakukan permintaan sebanyak 200 unit, toko Seram meminta 175 unit, toko yang ada di Garut meminta 250 unit, toko yang ada di Bandung meminta 350 unit, sedangkan yang terakhir toko yang ada di Cirebon melakukan permintaan sebanyak 150 unit. Dari tabel supply and demand ini kita lihat bahwa ini adalah model transportasi yang tidak seimbang antara supply dan demand-nya. Nah, bagaimanakah ini ongkos kirimnya ya, dari Cikarang ke Sukabumi 100.000 dan seterusnya. Kita baca tabelnya dari arah kiri ke kanan. Dari studi kasus ini, Bapak Ibu harus menyelesaikan menggunakan solusi komputer. Yang pertama menggunakan Excel, di mana Bapak Ibu harus membuat tabel seperti yang sudah dicontohkan di model transportasi seimbang minggu lalu. Tinggal diubah saja variabelnya. Kemudian yang kedua menggunakan solusi komputer QM Excel, dan yang ketiga menggunakan solusi komputer POM for Windows. Seperti itu. Nah, tadi yang sudah ngirim baru 4 orang, yang Pak Aji belum sempat saya cek gitu ya. Tadi saya baru cek sampai Pak Farhan. Gimana Bapak Ibu, silakan. Jadi agendanya sekali lagi saya sebutkan ya Bapak Ibu, hari ini hanya presentasi saja untuk tugas Bapak Ibu masing-masing gitu. Silakan, siapa yang mau duluan? Iya, yang belum sempat, saya masih menunggu tugas-tugas Bapak Ibu dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan yang terakhir ini tugas 4, sampai nanti UAS ya Bapak Ibu. Sampai nanti UAS saya masih menunggu tugas-tugasnya untuk diupload ke e-learning. Untuk tugas ini kan porsinya 30% ya dari nilai keseluruhan, jadi sayang sekali gitu apabila Bapak Ibu tidak melengkapi tugas-tugasnya. Silakan, saya tunggu siapa yang mau presentasi duluan. Boleh saya coba, Bu? Boleh, silakan. Izin share screen, Bu. Ya. Langsung saya bahas jawabannya aja ya, Bu. Siap. Nah, jadi di sini ada soal model tak seimbang, model transportasi tak imbang, di mana terdapat persediaan dengan total 1.175 dan dengan permintaan 1.125. Dengan dua variabel ini, maka ditemukan adanya tujuan semua dummy, yaitu 50. Atau rumusnya dari nilai yang terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil. Nah, di sini saya agak sedikit modif tabelnya dibanding dengan model yang seimbang. Di sini saya menggunakan seperti kolom kiri ada gudang, yaitu Cikarang, Tangerang, dan Cilengsi. Kemudian ada toko eceran, Sukabumi, Serang, Garut, Bandung, Cirebon, dan juga nih Dami itu merupakan dummy itu fungsinya seperti penyeimbang antara persediaan dengan permintaan. Karena di sini
persediaan lebih besar, maka dummy itu diletakkan pada kolom tujuan. Nah, apabila nanti ditemukan permintaan yang lebih besar, maka dummy akan diletakkan pada baris sumbernya atau baris gudangnya. Nah, di sini saya ringkas: Cikarang ke Sukabumi 100, Cikarang ke Serang 130, Cikarang ke Garut 75, Cikarang ke Bandung 80, Cikarang ke Cirebon 80. Untuk dummy, karena dummy ini semu, jadi biaya pengirimannya nol semua. Selanjutnya Tangerang ke Sukabumi itu 90, Tangerang ke Serang itu 50, Tangerang ke Garut itu 140, Tangerang ke Bandung itu 150, Tangerang ke Cirebon itu 160, dan daminya 0. Untuk tadi persediaan di gudang Cikarang sebesar 500, persediaan di gudang Tangerang sebesar 400, kemudian di Cilengsi ke Sukabumi dengan ongkos 40, dan Cilengsi ke Serang 125, sedangkan Cilengsi ke Garut 50, Cilengsi ke Bandung 30, Cilengsi ke Cirebon 75, dan Cilengsi ke Demi 0 dengan persediaan 275. Nah, kolom 50 ini dapat dari kolom total dari persediaan, yaitu I10 dikurangi dengan sum penjumlahan dari permintaan yang sudah ada. Maka ditemukan hasilnya 50. Nah, kemudian di sini buat tabel baru. eh, Coba saya Kosongkan dulu, Pak. untuk clear konten ya, Bu. Iya. Ya. Nah, ini saya buat tabel baru di mana persediaan itu rumusnya adalah C15 hingga H15. Tinggal di drag ke bawah. Sedangkan permintaan rumusnya yaitu sum C15 hingga C17 di drag ke samping. Nah, saya buat baru di sini juga biaya pengiriman, yaitu yang rumus sum produk dari C7 sampai H9 titik koma C15 sampai ke berapa ini? H17. Nah, selanjutnya jika rumus sudah siap, kita Nah, set objektif ini merupakan kolom dari biaya pengiriman, yaitu C20. Untuk tujuannya minimum. Untuk by changing variable cell, yaitu variabel yang ingin terisi, yaitu yang di kosong ini. Nah, kemudian ada subject to the constraint. Nah, yang pertama ada yang namanya C10 H10, berarti C10 yaitu kolom permintaan di drag hingga ke H10. Kemudian simbolnya sama dengan lawannya, yaitu C18 yang ini di drag hingga ke H18. Nah, kemudian variabel yang fungsi kendala yang kedua yaitu ada di kolom persediaan di I7 di drag sampai ke I9. Untuk variabelnya sama dengan I15 hingga I17. Kemudian modelnya simplex LP, tinggal di solve. Ini apa, Ibu? Objek. Oh, yang objektifnya tadi ke Oh, ini ini Pak, kegeser. bukan tuh. Iya, ya. Nah, sensitivity-nya di oke. Nah, maka ditemukan dengan biaya minimum pengiriman sebesar 71.750.000 dengan alokasi seperti ini. Maka sudah terpenuhi bahwa Sukabumi 200, Serang 175, Garut 250, Bandung 350, dan Cirebon 150. Kemudian yang
Excel QM. Nah, ini baru tadi pagi saya kerjain karena lihat info di grup dari Bang Alek suruh pakai yang versi 5.3 dan ternyata emang tidak error. Bisa. Bisa. Nah, ini dimasukkan seperti tadi 130, kemudian tinggal di run Excel solver. Nah, di sini ada sedikit perbedaan alokasi kulkasnya, Bu. Karena di sini dummy-nya untuk Cikarang 25, untuk Tangerang 25. Tapi untuk biaya pengirimannya tetap sama 71 juta. Mungkin di rumus saya yang ini ada yang salah mungkin. Nah, selanjutnya di Coba POM lihat Pak, juga yang di yang ini di KM tadi berapa? 71.750. Perbedaannya di dummy-nya ini, Bu. Hasil. Oke. Gimana? Tetap hasilnya sama ya, Hasilnya sama. 71.750. Bedanya di Iya, jumlah kulkas yang dikirim dari gudang ke toko eceran gitu ya. iya betul, Bu. Nah, selanjutnya POM, yang POM juga ini lebih sama ke yang menggunakan Excel QM, di mana dummy-nya itu terbagi untuk Cikarang dan Tangerang, dan optimal cost-nya juga sama 71.750.000. Itu, Bu, dari saya, Bu. Oke. Berarti Pak Ahmad Junaidi itu di pas pakai yang QM kan kita mau input origin dan destination ya. Di bagian destination-nya berarti yang di input 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? 6. Iya. Bukan 5 ya? Hmm. Oke. Hasilnya dari ketiga solusi komputer tadi hasilnya sama, jumlah biaya transportasinya 71.750.000. 750.000. Bedanya di jumlah unit kulkas yang dikirim dari masing-masing gudang ke masing-masing toko eceran gitu Toko ya. eceran. Iya, Bu, Oke. betul, Bu. Terima kasih atas Ya, presentasinya Pak Ahmad Junaidi. makasih, Bu. Ya, kita lihat yang lain. Silahkan, ada Pak Alex, Pak Galih, dan Pak Farhan. Silahkan Pak. Atau yang lain yang mau silahkan. Saya Bu Guru dan teman-teman sekalian. Siap. Bapak sudah kelihatan untuk ini. Sudah Pak? Baik. Saya awalnya nyoba di LibreOffice, cuman di LibreOffice itu sepertinya ada keterbatasan waktu coba running untuk solvernya itu dia ada proses iteration untuk ngitungnya berulang-ulang terus sampai akhirnya gergeten saya ganti ke Excel. Jadi ini saya coba build konten dulu untuk soalnya tadi kurang lebih sudah dijelaskan sama Bang Ahmad Junaidi ya. Jadi saya coba jadikan nol dulu di sini. Saya juga pakai dummy. Dummy ini fungsinya untuk menjadikan seimbang karena ini awalnya transportasi tak seimbang, supaya jadi seimbang kita pakai dummy. Kemudian untuk total supply-nya ini ada ini 1175, sedangkan untuk total demand itu ada 1125. Jadi di sini ada selisih yakni 50 hasil dari supply dikurangi demand. Kalau supply lebih besar dari demand berarti misalkan demand ini mintanya lebih besar dari batasnya, masih oke lah sepanjang nggak ngelewatin total supply yang ada. Kemudian maaf ini saya coba clear konten dulu. Lalu untuk masing-masingnya supply-nya kita menyesuaikan di soal. Untuk Cikarang ada 500, Tangerang 400 dan sebagainya. Kemudian permintaannya yakni seperti ini. Nah, kemudian untuk ongkos kirimnya, ongkos kirim ini juga saya beri dummy juga supaya imbang antara stok dengan total yang dikirim.
langsung saja kita coba dengan software. Nah, ini saya coba reset dulu ada. Nah, ini untuk set objektif, ini kita menentukan goal kita yakni untuk mencari angka di sini, jadi di biaya pengiriman. Kita cari di sini biar objektifnya itu adalah minimal karena seminim mungkin. Kemudian untuk base engine variable cell, ini sel mana aja yang nantinya bakal berubah. Ini yakni sel di sini. Untuk barangnya kita pilih sampai mentok sampai di dummy. Kemudian untuk constraint, constraint ini yang jadi referensinya yang mana. Untuk sel yang reference ini kita pilih yang supply, total stok yang ada kita pilih. Kemudian untuk tandanya ini tidak boleh ini kurang dari sama dengan, karena untuk stok di sini itu tidak boleh melebihi dari yang dikirim, itu tidak boleh melebihi dari stok yang ada. Seperti itu kalau kita tambahkan. Kemudian untuk constraint yang kedua, ini permintaan di sini. Untuk tandanya, karena ini permintaannya itu lebih sedikit daripada supply, jadi ini masih memungkinkan untuk dikirim lebih banyak. Misalkan ini permintaannya 200, di 200 up masih oke lah, asal nggak lewat dari 50. Ya, di sini. Oke. Coba untuk pecahkan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti inilah hasil pemecahan skenario di atas. Jadi untuk biaya pengiriman itu yang paling ngirit itu menghabiskan kos 71.750.000 dengan masing-masing yang dikirim itu. Untuk Tangerang 200, Serang 175, bisa dicek di tabel. Ini untuk yang dari menggunakan Excel ya. Tadi saya barusan nyoba untuk yang POM. Nah, ini POM ini sebenarnya nilainya kita copy paste aja dari ini. Langsung kita coba solve. Nah, ini untuk cost-nya sama, 71.750. Kemudian untuk produknya ini kurang lebih sama. Untuk Garut 250, Bandung 75, Cirebon 150, kemudian Sukabumi 200, Serang 175, kemudian Bandung 275. Jadi ada kecocokan di sini. Kemudian untuk yang tool satunya tadi apa Bu, saya lupa. Saya coba belum jalan, mungkin nanti saya cari-cari lagi salahnya di mana. Kurang lebih XRQM-nya ya Pak ya? Iya Bu, ini susah sekali. Coba jalanin di Excel. Jadi ini saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gali atas presentasi tugasnya. Sudah 2 orang yang melakukan presentasi. Silahkan yang selanjutnya. Jadi dari hasil presentasi Pak Gali tadi menggunakan 2 solusi komputer, yaitu Excel dan POM for Windows. Terdapat kesamaan antara hasil biaya transportasi sebesar 71.750.000 dan kesamaan jumlah unit kulkas yang dikirim dari masing-masing gudang ke masing-masing toko eceran. Seperti itu. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Farhan
Silakan Pak. Siap Bu, izin share Bu ya. Siap. Hmm. Jadi tadi saya mencoba untuk buat POM dulu. Kemudian dari POM baru pergi ke Excel dan juga Jadi dari POM terus langsung hasilnya aja Bu ya. Atau Boleh lihat ininya dulu Pak, diedit dulu coba. prosesnya. Boleh lihat tampilan awalnya ya. Oke. Oke. Kita masukkan semua parameter yang ada di sini. Gudangnya Cikarang Tangerang, kemudian dari Cikarang Tangerang Gudang Cilengsi ini, kemudian ke toko Sukabumi, toko Serang, Garut, Bandung, Cirebon. Biaya kirimnya dari 100.000 kita masukkan semua. Kemudian ada permintaan dari Sukabumi ada sebanyak 200 kulkas, Serang 175, Garut 250, Bandung 350 unit, dan Cirebon 150. Kemudian dengan limitation Cikarang adalah 500 unit. Sedangkan Tangerang 400 unit, Cilengsi 270 unit. Dan dari sini kita terus run problemnya. Nah, kita dapatkan minimal cost-nya minimaskan di sekitar 71.750.000. Dengan rincian bahwa Tangerang akan mengirim 200 unit ke Sukabumi dan 175 unit ke Serang. Sedangkan dari gudang Tangerang mengirimkan 200 ke Sukabumi dan 175 unit ke Serang. Sedangkan gudang yang di Cikarang mengirimkan 250 unit ke Garut, 75 unit ke Bandung, dan 150 unit ke Cirebon. Sisanya 25 unit masih di dalam gudang. Sedangkan nanti yang gudang di Cilengsi semuanya 275 unit pergi ke Bandung. Dengan total biaya pengiriman 71.750.000. Nah, dari sini saya baru pergi ke IM. Nah, dari sini pun kita memasukkan parameter yang sama, Bu. Jadi dari Cikarang, gudang Cikarang, Tangerang, kemudian semuanya yang sama lah. Kemudian kita run Excel servernya, boleh nggak ya? Terus inilah. Maka dihasilkan 175 dari Tangerang, gudang Tangerang dikirim ke Sukabumi sebanyak 175 unit, dan dari gudang Cilengsi dikirimkan 25 unit. Kemudian yang ke toko Serang dikirimkan dari Tangerang 175 unit. Nah, dari ke toko Garut diambilkan dari gudang Cikarang 250 unit. Ke Bandung, dari toko Bandung diambilkan juga dari Cikarang 100 unit. Dan yang toko yang ke Cirebon, di Bandung ini ada dari Cikarang dan dari Cilengsi. Kemudian yang toko yang di Cirebon diambilkan dari Cikarang. Hasilnya pun sama, 71.750 unit. 771.700.000 rupiah total cost-nya. Dari sini kalau misalnya kita bandingkan dengan ini dari POM, sama cost-nya. Hanya saja ada perbedaan nilai jumlah unit yang dikirimkan dari Sukabumi, yang ke Sukabumi. Kalau yang POM
Toko Sukabumi dikirim seluruhnya 200 unit itu dari Tangerang. Sedangkan yang dari QM, yang Toko Sukabumi 200 unit itu dikirim dari Tangerang 175 unit dan Cilengsi 25 unit. Untuk yang Toko Serang sama, yang ke Garut pun sama, Bandung kalau di POM itu dia disuplai dari gudang yang di Cikarang 75 unit dan Cilengsi 275 unit. Sedangkan yang di QM dia toko Bandung disuplai oleh Cikarang 100 unit dan Cilengsi 250 unit. Kemudian Cirebon sama. Nah, dari sini saya baru pergi ke Excel. Karena Excel sebelum ini saya dapatkan hasil biaya pengiriman 91 juta, 95 juta. Kemudian ternyata ada satu kolom, yakni dummy, ini yang memegang peranan di dalam Excel ini. Kalau misalnya kita tidak include-kan dummy dalam perhitungan, maka nilainya akan berbeda dari dua metode yang lain. Jadi setelah saya masukkan dummy, kita dapatkan biaya pengiriman yang sama dengan POM dan QM. Hanya saja nilai pengirimannya lebih mendekati ke QM. Kita compare. Yang dari QM hasilnya toko yang di Sukabumi disuplai dari Tangerang dan Cilengsi. Di QM pun sama. Toko yang di Sukabumi disuplai oleh Tangerang dan Cilengsi. Nilainya pun sama. Yang dari Tangerang 175 unit, yang dari Cilengsi 25 unit. Sedangkan yang dari Serang, toko dapat disuplai dari Tangerang 175 unit. Dari Serang pun 175 unit. Dari Garut semuanya dengan Bandung 100 ada disuplai dari Cikarang, 250 unit dari Cilengsi. Sama, yang di QM pun sama. Jadi yang di Cirebon pun sama, 150 unit dari Cikarang. Hanya saja untuk yang di QM tidak memerlukan adanya dummy, kolom dummy untuk perhitungan, sedangkan yang di Excel kita perlu kolom dummy. Jadi semuanya dari ketiga perhitungan metode itu semuanya mempunyai nilai biaya pengiriman yang sama, yaitu 71 juta 750 ribu. Oke. Itu saja, Bu. Hasilnya dari ketiga solusi komputer tadi sama ya Pak, 71.750.000. Sama, Bu, cuma itu terdapat saja. Bedanya di sama kayak yang lain tadi ya, di jumlah unit kulkas yang dikirim dari masing-masing gudang ke masing-masing toko eceran gitu ya. Iya, Bu. Betul. Opsinya berbeda gitu. Iya, Oke. berbeda, Bu. Terima kasih banyak atas presentasinya Pak Farhan. Selanjutnya silakan Pak Alex, sudah sampai rumah kah? Sudah, Bu. Oke, silakan Pak Alex. Ditunggu presentasinya. Izin share ya, Bu. Siap. Ya, selamat malam. Ibu Malam. dosen dan teman-teman. Ini hasil jawaban saya untuk studi kasus metode transportasi tidak seimbang. Di sini saya menggunakan Excel 2010, Bu, karena ada error waktu pakai
Excel Yang 2016. 2016. Ya, kemarin udah ketemu pakai Ada platform yang 53, Bu, tapi udah lanjut bikin di sini, jadi saya lanjutin di sini. Ada perbedaan nih Pak dari yang sebelum-sebelumnya. Di mana yang sebelumnya Pak Ahmad, Pak Geli, Pak Farhan menggunakan dummy. Cuma yang saya lihat Pak Alex nggak pakai ya. Iya, saya di sini nggak pakai dummy, Bu. Tapi awalnya pada waktu Tapi hasilnya sama ya. hasilnya sama, Bu. Cuman saya ubah di constraint-nya, Bu. Coba dipraktekkan Pak dari awal. Coba dihapus dulu itunya. Kontennya Yang di sini, Bu. biar kita bisa simak semua. Jadi kita masukin dulu sesuai dengan data dari soal untuk supply masing-masing gudang dari Cikarang, Tangerang, dan Cilengsi. Kita masukin di kolom di sini, yang kolom G, masing-masing 500, 400, dan 275 unit. Terus kemudian untuk demand-nya, untuk masing-masing toko eceran, ada 5 toko eceran. Kita masukkan juga sesuai dengan soal dari Sukabumi, Serang, Garut, Bandung, dan Cirebon di sini di bawah. Terus kemudian kita masukkan di tabel kedua untuk biaya pengirimannya ya. Jadi dari Cikarang ke Sukabumi, contohnya kita masuk ini 100.000, Cikarang Serang 130.000, dan seterusnya sesuai dengan data di soal. Setelah itu kita lakukan solve dengan menggunakan Excel solver. Maaf saya potong Pak. Untuk rumus-rumusnya sama ya Pak dengan yang seimbang kemarin. Rumus biaya pengiriman sama ya, oke. Ya, untuk biaya pengiriman kita menggunakan sum product, jadi kita kalkulasi antara unit yang dikirim dengan biaya pengirimannya di sini. Jadi kita pilih dua tabel ini ya, supaya nanti otomatis dihitung dengan Excel dari Excel. Siap, oke, lanjut Pak. Oke, kemudian untuk solvernya kita input parameternya. Objektifnya dari sel B10 ya. Jadi kita ingin meminimalisasi biaya pengiriman. Terus kemudian ini kita ubah ke minimum. Untuk sel pengubahnya kita pilih yang di sel di sini, yang B5 sampai dengan F7 di sini, Bu. Dan untuk constraint-nya ini, Bu. Kemarin saya ingat dari Ibu bilang untuk metode transportasi ini constraint-nya harus menggunakan sama dengan, cuman pada waktu saya jalankan pakai Form for Windows dan Excel QM, dari Excel QM kan otomatis ada constraint-nya, Bu. Saya lihat constraint-nya seperti ini, Bu. Jadi menggunakan besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Jadi tapi saya tergantung coba compare kondisi soalnya ya. Oh, oke, Bu. Yang kemarin yang saya salah nyampein, kalau yang seimbang itu simbolnya sama dengan gitu, harus sama dengan. Kalau yang ini berarti kan tidak seimbang ya Pak ya? Iya. Lanjut dulu deh Pak. Ya. Ya, karena itu saya compare antara yang sama dengan dan ini dengan constraint yang lebih besar dan lebih kecil. Saya lihat yang menggunakan constraint ini lebih optimal karena biaya pengirimannya lebih kecil. Iya, kalau pakai sama dengan hasilnya lebih besar ya Pak ya? Iya, 97.750 kalau nggak salah. Iya, coba diituin Pak constraint-nya. Itu dari mana gitu? Constraint-nya ada dua kondisi yang dari pertama. supply dan demand-nya kan, Bu. Yang pertama ini dari yang B9 ini dari yang demand ya. Jadi kita pilih di sini. Kita pilih yang di sel B9 sampai F9. F9. Constraint-nya sesuai dengan data dari demand masing-masing toko eceran ya. Simbolnya lebih besar sama dengan ya Pak ya? Iya, Bu. Lebih besar sama dengan. Terus kemudian constraint kedua untuk yang supply. Di sini kita masukkan selnya di sini yang supply. Di H5 sampai dengan H7. Constraint-nya lebih kecil sama dengan di sel G5 sampai G7 untuk data supply-nya, Bu. Iya. Metodenya kita pilih yang simplex, terus kemudian kita run dengan klik tombol solve. Oke.
Sini, Bu. Iya, jadi ya tadi untuk simbol betul Pak di kasus sebelumnya, ini untuk yang lain juga ya Bapak Ibu, untuk model transportasi seimbang itu menggunakan simbolnya sama dengan karena antara supply dan demand harus seimbang, harus sama gitu ya. Nah, kecuali untuk kasus yang model transportasi tidak seimbang. Ya, tadi juga sempat dijelasin Pak Gali ya di presentasi sebelumnya. Misalkan untuk tadi Pak Alex coba dibuka lagi deh Pak solvernya. Ini, Bu. Ya, di yang constraints yang pertama itu untuk demand ya, di mana simbolnya kurang lebih dari sama dengan gitu ya. Jadi artinya kulkas yang dikirim boleh sama ataupun boleh lebih dari permintaan gitu kan. Kalau kurang baru nggak boleh gitu kan ya Pak Galih tadi ya menjelaskan ya Pak. Iya, Bu. Iya, terus untuk constraints yang kedua itu simbolnya kebalikannya dari constraints yang pertama, simbolnya kurang dari sama dengan, artinya permintaan tidak boleh kurang dari supply tidak boleh kurang dari permintaan gitu ya. Supply tidak boleh kurang dari unit yang dikirim gitu. Betul ya, Pak Gali ya? Permintaan tidak boleh melebihi dari supply. Ya, gitu ya. Jadi iya, permintaan berarti kan artinya unit yang dikirimnya gitu kan tidak boleh melebihi supply. Nggak mungkin misalkan si gudang ini mengirimkan barang lebih dari yang misalkan dia punya supply 500. Dia juga dia tidak boleh mengirim lebih dari 500 gitu kan. Tidak boleh mengirim ya betul ya kurang dari 500 tadi gitu. Kurang atau sama dengan. Jadi tanpa menambahkan dummy hanya mengubah simbolnya ya Pak Alex ya. Iya, Bu. Gitu. Oke, terima kasih Pak Alex. Lanjut. Untuk hasilnya sama dengan teman-teman yang lain. Hasilnya Mm-mm. 71.750.000. Mm-mm. Kemudian kesimpulannya di sini kita bisa lihat ada oversupply ya, karena supply-nya lebih banyak dari demand di gudang Tangerang di sini. Jadi di sini Tangerang dia memproduksi 400 unit ya, cuman yang terkirim hanya 350 unit. Uh, Karena sesuai dengan permintaan ya Pak ya, yang memang kurang dari supply gitu ya. Ya, Jadi karena ada memang sisa 50 unit tadi yang jadi dummy gitu ya. ya, Oke, lanjut Pak. Ibu. Kemudian Mm-mm. untuk yang Excel QM, jadi kita tinggal jalankan aja Excel QM-nya. Kemudian kita isi ya. Di sini ada source destination-nya. Mm-mm. Source-nya ada 3, karena ada 3 gudang. Terus kemudian ini destinasinya ada 5 karena ada 5 toko eceran. Nanti akan terbentuk tabelnya, ada 2 tabel seperti ini dan kita tinggal masukin datanya, data biaya pengirimannya di sini. Terus kemudian data supply dan data demand-nya masing-masing toko eceran dan masing-masing gudang. Setelah itu kita tinggal run Excel server-nya dan hasilnya sama persis dengan yang di Excel server, Bu. Untuk alokasi unit dan total biaya pengirimannya sama persis. Sama persis ya Pak, alokasi unit dari gudang ke toko pun sama ya? Ya, sama, Bu. Oke. Kemudian yang terakhir menggunakan Form for Windows. Di sini kita tinggal pilih modulnya transportation dan kita masukkan datanya juga sama juga kita input datanya. Terus kemudian kita klik solve. Untuk Form for Windows sama juga hasilnya 71.750.000 ya. Cuman di sini ada perbedaan juga sama dengan Bang Farhan. Untuk alokasi unitnya beda dengan yang dikerjakan dengan melalui Excel, Bu. QM. Oke. Iya. Siap. Ya, cukup ya Bu. Itu aja Bu. Cukup. Dari saya. Terima Terima kasih, Bu. kasih Pak Alex atas presentasinya. Silahkan yang lain, ada yang mau presentasi lagi? Saya belum cek e-learning lagi nih, siapa yang udah ngirim lagi?
Silakan Bapak Ibu, saya cek e-learning dulu. Ada lagi apa yang ngirim? Pak Aji ya? Tadi Pak Aji katanya udah baru ngirim ya Pak Aji? Cuma apa namanya? Cuma yang Ada POM tambahan QM. Om KM aja. Nggak Iya, apa-apa, belum coba belum ada Excel. nggak apa-apa Pak, ditampilkan saja. Bikin ini baru ya, Bu? Apa namanya? Iya, Bikin yang baru ya? siap. Yang baru. Ini, oh, modulnya. Lupa. Transport. Hmm. Iya, destinasinya yang beda ya. Kayak mirip yang berarti kalau ini kan cuman mirip sama apa namanya cuma beda di destinasi doang kan ya. Sisanya mirip sama cara yang seimbang ya, Bu. Iya, betul. Apa enggak? Kelamaan, Bu. Apa enggak ini aja buka yang ini aja. Mau buka yang punya Pak Aji aja? Iya, udahlah Oke, kelamaan boleh. ya. Silakan. Ya. Eh, apa tuh namanya diganti namanya dulu kan tadi ya. Oh, dia ada dummy-nya ya. Baru nyadar deh. Ini cuma dimasukin doang sama aja kayak yang sebelumnya langsung masukin nilainya terus tinggal solve gitu. Hasilnya sama ya Pak ya? Iya, ini dummy Oke. ngambil dari mana saya? Nggak inget dah. Dari mana tuh Pak? Ambil dari mana coba? Karena itu dia. Solve. Apa otomatis kayaknya ya? Anjir. Ah, nggak beres ini bikin yang baru aja lah. Lima. Search-nya 3 Pak. Ah, Search-nya 3 oh tadi. iya. Aku 5. Udah nggak usah diganti deh. Nama-namanya langsung diinput aja Pak nilainya. Iya. Ini yang ya, ngapain ditutup coba? Ntar ini di nah, ini maksudnya transport 3, 5. Oke. Langsung diinput aja nilai parameternya. Sekarang ini penawaran unit supply kan ya. Supply. Ya, 50 ya. Kecilin pan TV-nya pan soal maaf
Suaranya. Bumi. Seratus sekarang Saya bantu bacain ya, Pak ya? nggak usah Pak, nggak usah Bu. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. 75. 80 juga. Oh iya, dummy-nya otomatis berarti di sini ya. Tapi kok lain ya? Kayaknya saya kebalik dah Bu. Iya, hasilnya beda tuh. Iya, 63.750.000. iya ini pasti kebalik nih. Sekarang 90. Sebenarnya ini ganti apa? Cikarang ke Sukabumi 100. Ini 130, 75, 80, 80, 90, 50, 140, 150, 160, 40, 95. Oh, itu Pak Haji yang dari Garut. Source 3 ke Garut bukan 500 Pak, tapi 50.000. iya. Hmm. Salah ketik berarti ya. Ada lagi nggak? Coba dicek salahnya. Kayak masih ada yang salah di Pak. Di itunya. Demand-nya 200, 175, 250. Nah, yang dari Bandung, demand yang Bandung Pak, itu 350. Demand yang bagian Bandung, Oh iya iya. 350. Nah, baru bener ya? Iya, iya, iya Bu. Oke. Berarti otomatis ya dummy-nya ya kalau di apa Iya, dummy namanya itu di pom. adalah ya sisa unit yang tidak dikirimkan gitu ya, karena kan demand-nya kurang dari supply gitu. Jadi sisa ini didapatkan dari gudang di Cikarang, dari di Cikarang menyisakan 25 unit kulkas yang belum dikirim, dan dari yang tadi yang source 2 apa ya, Tangerang ya, apa Serang? Tangerang ya. Dari Tangerang itu menyisakan 25 unit kulkas yang belum dikirim. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Aji atas presentasinya. Iya, sama-sama. Selanjutnya, ini saya baru baca WA grup. Di Jayapura sedang gempa ya, Pak Melki ya? Iya Bu, udah dari kemarin. Tadi barusan lari keluar. Oh ya ampun, semoga kondisinya baik-baik saja ya untuk Pak Melki dan keluarga. Amin Bu. Ya. Tadi saya cek e-learning ada tambahan 2, Pak Aji dan Mbak Rafifah ya. Mbak Rafifah silakan untuk presentasi. Tapi saya baru ngumpulin yang Excel solver, Bu. Gak apa-apa. Izin presentasi ya, Bu. Ya.
Kalau dilihat dari jawabannya sama sih Bu. Biaya pengirimannya totalnya jadi segini. Nah, jadi yang pertama saya lakuin itu bikin perhitungan untuk produknya, produk, terus pakai dummy juga berarti ya, pakai kolom dummy juga ya. ya sih cuma beda nama aja kayaknya. Semua Pakai bahasa Indonesia gitu. ya, terus dari solvernya itu ini kolom yang ini biaya pengiriman, terus ini yang minimum, ini yang diganti, variabel yang diganti itu variabel yang ini, variabel yang kosong di tengah-tengahnya, terus untuk subjeknya itu yang di atas ini, iya kenapa lagi? Pokoknya yang ini, tapi saya pakai sama dengan Bu, bukan yang kayak tadi lebih atau kurang. Ya. Yang ini itu pokoknya nilainya harus sama dari permintaan, terus yang dikirim juga harus sama dengan kapasitasnya. Terus setelah di solve hasilnya ini. Itu Bu. Baru ini aja ya, yang QM sama POM-nya belum? Belum Bu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Rafifah atas presentasinya. Saya tutup ya Bu. Siap. Oke. Jadi Bapak Ibu tadi dari 6 orang yang sudah melakukan presentasi, jawabannya sama ya dengan nilai biaya transportasinya sebesar 71.750.000 ya hasilnya. Ya, 71.750.000. Tadi ada banyak versi Bapak Ibu ya, untuk khususnya untuk yang solusi komputer Excel, di mana tadi ada Pak Gali, Pak Ahmad Junaidi, Pak Farhan itu menggunakan penambahan kolom dummy, termasuk Mbak Rafifah juga tadi ya, menambahkan kolom dummy untuk membuat seimbang antara supply dan demand-nya, agar hasilnya sama dengan solusi komputer yang QM maupun yang POM for Windows gitu ya. Nah, sedangkan tadi ada jawaban dari Pak Alexander, di mana untuk Pak Alexander tidak menambahkan kolom dummy, cuma mengubah di simbolnya saja ya Bapak Ibu ya. Dua cara ini sama, jawabannya juga sama. Jadi menambahkan kolom dummy untuk membuat menjadi transportasi seimbang. Nah, itu bisa dua cara tersebut bisa dilakukan Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu menemukan studi kasus untuk model transportasi tidak seimbang. Di sini Bapak Ibu hasil yang saya buat ya. Di sini hasilnya juga sama 71.750.000 dengan menggunakan solver seperti yang Pak Alex tadi kerjakan gitu ya untuk merubah. Kalau yang seimbang kita menggunakan simbolnya sama dengan Bapak Ibu, tapi kalau yang tidak seimbang simbolnya seperti ini, ada dua fungsi kendala. Yang pertama menggunakan simbol lebih dari sama dengan untuk yang demand, yang kedua untuk yang supply menggunakan kurang dari sama dengan. Seperti itu. Paling Bapak Ibu butuh nggak nih? Nanti saya share ke grup yang jawabannya. Untuk jawaban yang QM juga sama, untuk yang POM for Windows juga sama. Boleh ya di-share. Seperti ini. Nanti saya share ke WA. Sorry. Oke, ini jawabannya untuk solusi komputer menggunakan Excel dan POM for Windows. Sudah kita bahas bersama-sama. Untuk yang POM juga tadi sudah dijelaskan ya secara detail oleh Pak Aji. Terima kasih Pak Aji. Yang belum mengirimkan tugas, saya masih tunggu sekali lagi
untuk jawaban tugas 1, 2, 3, dan 4 yang hari ini bisa dikirimkan. Tapi jawabannya udah saya kasih tahu ya. Udah saya kirim tadi di WA gitu. Nggak apa-apa untuk menggugurkan kewajiban saja Bapak Ibu. Silakan dikirim tugasnya pakai versi Bapak Ibu sendiri gitu ya. Untuk jawabannya udah saya share di grup WA ya Bapak Ibu untuk jawaban studi kasus malam hari ini. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya tutup perkuliahan malam hari ini? Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Jadi malam hari ini kita hanya membahas jawaban dari studi kasus model transportasi tidak seimbang ya, di mana jawabannya sudah dihasilkan biaya ongkos kirim atau biaya transportasinya dari studi kasus tersebut adalah menggunakan 3 solusi komputer hasilnya sama, yaitu sebesar 71.750.000, di mana tadi ada beberapa Bapak Ibu yang memodifikasi tabelnya dengan menggunakan penambahan kolom dummy. Cara tersebut boleh dilakukan atau boleh menggunakan cara yang kedua dengan mengubah simbol pada fungsi kendala gitu. Pekan depan membahas tentang ini metode manajemen sains penugasan assignment gitu. Masih gitu. Ya, tadi jadi cara yang pertama menggunakan kolom dummy agar seimbang itu boleh dilakukan untuk mendapatkan hasil seminimum mungkin. Cara yang kedua pun boleh dilakukan ketika menemukan model transportasi yang seimbang, simbolnya disesuaikan seperti itu. Kalau yang seimbang pakai sama dengan tadi ya. Kalau yang tidak seimbang berarti disesuaikan dengan kondisi dari studi kasus tersebut. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan sambil saya absen ya. Ini Pak Ahmad Junaidi hadir. Hadir, Bu. Hadir, baik. Pak Aji Hadir, hadir Bu. hadir. Pak Alex, Hadir Bu. Pak Alvando Rizky Rorong tidak ada. Pak Dery tadi izin. Dery izin. Kemudian Mbak Desi ada? Jangan daftar ke PO Haryanto Pak, bikin PO baru. PO Galih gitu ya Pak ya. Mbak Desi hadir? Mbak Desi nggak ada ya? Mbak Desi tumben nih hari ini nggak ada. Pak Didi juga tadi sudah izin ke saya. Pak Dimas Agung Wibisono tidak ada ya. Pak Faiz Ashari, Pak Fatah Hilmi, Fatah Fali Hilmi. Pak Fatah. Pak Fatah ada di sini statusnya tapi belum menjawab. Oke, Pak Fatih Muhammad Solahuddin. Tidak ada. Pak Galih Hadir, Bu. hadir. Pak Kusmunadi ada tapi tidak menjawab. Pak Melki Hadir, Bu. hadir, baik. Pak Muhammad Yahya Pak Muhammad Yahya hadir juga tapi belum menjawab. Pak Farhan Hadir Bu. hadir, terima kasih Pak. Pak Nehemia masih sakit ya Pak Galih? Iya, Bu, masih dalam perawatan, Bu. Oke, perawatan ya. Pak Padma Jatnika tidak ada. Pak Raden Ahmad Fauzi Pak Raden Ahmad Fauzi
Tidak ada ya. Mbak Rafifah Hadir, Bu. hadir. Mbak Ria Hadir, Bu. hadir. Pak Sofyan Fatkunajah. Pak Sofyan Fatkunajah. Tidak ada ya. Oh, ada hadir, baik. Pak Sofyan Nur Rahmat. Pak Sofyan Nur Rahmat. Ya, nggak apa-apa, Pak. Pak Sofyan Nur Rahmat. Nggak ada ya. Pak Syarul Gufron juga tidak ada. Pak Wildani Ihyara. Pak Wildani nggak ada ya? Pak Wildani tidak ada. Pak Yuli Widada. Pak Yuli Hadir, Bu. hadir. Baik. Tadi yang belum menjawab, Pak Fatah Hilmi sudah hadirkah? Pak Kusmunadi masih ada nggak ya Pak Kusmunadi? Belum menjawab. Kemudian Muhammad Yahya juga sama. Oke. Sofyan Nur Rahmat, Pak Sofyan Nur Rahmat tidak ada ya Bapak Ibu ya? Pak Sofyan Nur Rahmat ya? Error, Bu. Ya, Bu. Ah, yang mic-nya error. Oh, beda. Adanya ini Pak Sofyan Fatkun aja. Tidak. Berarti tidak ada ya. Baik Bapak Ibu, karena saya sudah mengabsen dan tadi dari ke-6 orang yang sudah mengirimkan tugas ke e-learning juga sudah presentasi, maka dengan ini saya akhiri perkuliahan pertemuan 13 hari ini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf apabila ada ucapan atau perilaku yang kurang berkenan. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mengikuti perkuliahan Manajemen Sains pertemuan 13 ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Bu. Malam. Malam.